Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi video part 1 sama part 2 sempat terpotong ya. Maka ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem pelaporan keuangan. Teman-teman mahasiswa masih fokus ya. Silahkan dibuka di slide yang ke-9 yaitu jurnal pembelian. Pertama, itu ada tanggal 5 Juli, faktur nomor M01 dibeli sejumlah barang dagangan dari UD Melati sebesar Rp1.200.000 dengan syarat N/30. Artinya N/30 adalah jangka waktu pembayarannya 30 hari. Maka kita catat di dalam jurnal 5 Juli, tanggalnya, nomor fakturnya jangan lupa ditulis, akun yang dikredit juga ditulis UD Melati, pembelian sebesar Rp1.200.000 di debit, utang dagang dikredit sebesar Rp1.200.000. Tanggal 8 Juli, transaksi faktur nomor L015 dibeli perlengkapan toko dari UD Laksana seharga Rp600.000. Tanggal 8 Juli, nomor L015, akun yang dikredit adalah UD Laksana, peralatan tokonya adalah sebesar Rp600.000. Tolong perkiraan tentang peralatan toko diubah atau diralat menjadi perlengkapan toko sesuai dengan soalnya. Perlengkapan toko sebesar Rp600.000 di debit, utang dagang dikredit sebesar Rp1.200.000. Tanggal 12 Juli, faktur nomor 025 dibeli barang dagang dari UD Mekar seharga Rp2.000.000 dengan syarat 2/30, N/30. 2/30 itu artinya adalah diskon 2% jika dibayar dengan jangka waktu 30 hari dan N/30 artinya jangka waktu pembayaran 30 hari. Lalu kita tulis di dalam jurnal 12 Juli nomor faktur 025 akun yang dikredit UD Mekar, pembeliannya di debit sebesar Rp2 juta, utang dagang dikredit sebesar Rp2 juta. Tanggal 15 Juli ada faktur nomor 204 dibeli dari toko Mawar, diantaranya mesin ketik seharga Rp400.000, perlengkapan kantor seharga Rp200.000. Maka tanggal 15 Juli nomor fakturnya 204, akun yang dikredit adalah toko Mawar, pembeliannya itu kosong karena tidak ada pembelian, tapi serba-serbi masuknya. Pembelian serba-serbi peralatan kantor adalah sebesar Rp400.000, lalu perlengkapan kantor sebesar Rp200.000 ditaruh di sisi debit, lalu utang dagangnya adalah Rp400.000 dan utang dagang sebesar Rp200.000 ditaruh di sisi kredit. Selanjutnya tanggal 22 Juli, faktur nomor M35 dibeli barang dagang dari UD Melati seharga Rp2.300.000 dengan syarat 2/10, N/30. Masih ingat nggak keterangannya apa 2/10? Maka 2/10 artinya diskon 2% jika dibayar dengan jangka waktu 10 hari. N/30 artinya jangka waktu pembayarannya 30 hari. Lalu kita lanjutkan. Tanggal 22 Juli nomor M35 itu adalah akun yang dikreditnya adalah UD Anggrek. UD Anggrek itu pembeliannya di debit Rp2.300.000, lalu utang dagangnya dikredit sebesar Rp2.300.000. Tanggal 24 Juli, faktur nomor L065 dibeli perlengkapan toko sebesar Rp400.000 dari UD Laksana. Maka kita tulis 24 Juli nomor faktur L065, akun yang dikredit adalah UD Laksana, peralatan toko, perlengkapan toko
kita catat ya, di situ keterangannya adalah perlengkapan, maka kita tulis di debitnya juga perlengkapan toko. Di situ tolong direvisi, diganti dengan perlengkapan toko sesuai dengan soal. Di debit sebesar Rp400.000, utang dagangnya dikredit sebesar Rp400.000. Tanggal 28 Juli, faktur nomor 209E dibeli barang dagang dari PT Kemuning seharga Rp3 juta dengan syarat 3/10 N/60. Maka kalau 3/10 artinya diskon 3%. Jika dibayar dengan jangka waktu 10 hari, N/30 artinya jangka waktu pembayarannya, ini N/60 ya, berarti jangka waktu pembayarannya adalah 60 hari. Maka kita tulis tanggal 28 Juli, nomor faktur 209E, akun yang dikredit adalah PT Kemuning. Pembeliannya dikredit debit sebesar Rp3 juta, utang dagangnya dikredit sebesar Rp3 juta. Maka kita jumlahkan, pembeliannya di debit Rp8.500.000, serba-serbinya di debit sebesar Rp1.600.000, dijumlahkan hasilnya adalah Rp10.100.000, balance dengan utang dagang. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu slide yang ke-10 ya. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus penerimaan kas bisa diartikan sebagai jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dan dapat menambah saldo kas perusahaan. Contohnya seperti transaksi penjualan tunai, transaksi pelunasan piutang, transaksi pendapatan lain-lain yang masuk dalam kolom serba-serbi, dan transaksi pengembalian barang yang telah dibeli akibat tidak sesuai atau mengalami kerusakan secara tunai atau retur pembelian. Contoh kasus, selama April 2014, UD Subur memiliki transaksi yang terkait dengan penerimaan kas sebagai berikut. Tanggal 5 April 2014 telah menerima pelunasan piutang dagang dari Toko Ayu senilai Rp2.500.000. Maka kita catat di dalam jurnal penerimaan kas periode April 2014, 5 April, keterangannya Toko Ayu, kasnya di debit Rp2.500.000, penjualannya dikredit sebesar, berarti Toko Ayu itu, saya ulang ya, di Toko Ayu dia kan tanggal 5 April 2014 telah menerima pelunasan piutang dagang dari Toko Ayu senilai Rp2.500.000. Berarti kasnya bertambah menjadi Rp2.500.000 di debit, piutang dagangnya berkurang menjadi Rp2.500.000 ditaruh di sisi kredit, begitu ya. Tanggal 10 April 2014 berhasil terjual barang dagangan dengan tunai kepada Toko Dwi senilai Rp2.300.000. Kalau secara tunai berarti kasnya bertambah di debit sebesar Rp2.300.000, penjualannya bertambah di sisi kredit penjualan atau pendapatan ditaruh di sisi kredit karena bertambah sebesar Rp2.300.000. Tanggal 13 April 2014, tanggal 13 April 2014 dilakukan pembelian barang dagangan dari Toko Puji dengan tunai senilai Rp7.500.000. Maka kita tulis, karena Rp7.500.000 tanggal 13 April, itu kan ini jurnal penerimaan kas ya, dilakukan pembelian barang dagangan dari Toko Puji dengan tunai senilai Rp7.500.000. Berarti itu dimasukkan ke jurnal pembelian yang pertama tadi, maka tidak kita masukkan ke jurnal penerimaan kas, beda kolomnya ya. Jurnal pembelian tadi ada di atas ya, maka ini yang tanggal 13 April
dilakukan pembelian barang dagang dari toko Puji dengan tunai 7,5 juta, itu dimasukkan di jurnal pembelian. Lalu di tanggal 20 April telah dikembalikan beberapa barang yang dibeli dari toko Puji karena terdapat kecacatan senilai Rp2.400.000. Maka kasnya, karena dikembalikan berarti kan kasnya bertambah. Telah dikembalikan beberapa barang yang dibeli dari toko Puji. Berarti kan kasnya bertambah karena dikembalikan sebesar Rp2.400.000 di debit. Lalu serba-serbinya adalah retur pembelian di kredit sebesar Rp2.400.000. Maka kita jumlahkan semuanya. Debitnya adalah Rp7.200.000, kreditnya adalah senilai Rp7.200.000. Hasil penjumlahan dari piutang dagang ditambah penjualan tambah serba-serbi. Oke, selanjutnya kita ke slide yang terakhir ya, ini ya. Jurnal pengeluaran kas, slide yang terakhir. Lalu kita buka slide yang terakhir, yaitu jurnal penerimaan kas. Teman-teman, ini adalah slide terakhir, jadi tetap fokus ya. Jurnal pengeluaran kas, kita semua tahu setiap perusahaan melakukan kegiatan yang mengakibatkan keluarnya uang, misalnya pembelian barang dagang atau jasa secara tunai, membayar utang, membeli sejumlah perlengkapan, membayar gaji, dan biaya lain-lain. Transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Berikut ini adalah contoh transaksi pengeluaran kas. Contoh transaksi jurnal pengeluaran kas. Diketahui bahwa dalam bulan April 2014 telah terjadi beberapa transaksi pengeluaran kas dalam UD Subur Jaya dengan data sebagai berikut. Tanggal 7 April 2014 telah dilakukan pembelian barang dagang kepada toko Budi dengan tunai senilai Rp1.500.000. Toko Budi pembeliannya senilai Rp1.500.000 di debit. Maka kalau secara tunai berarti ada jurnal pengeluaran kas ya, Rp1.500.000 di debit. Berarti di kreditnya adalah kasnya berkurang sebesar Rp1.500.000. Oke, selanjutnya tanggal 14 April 2014 telah diterima kembali beberapa barang dagang karena rusak yang sudah terjual dengan tunai pada toko Bayu pada tanggal 5 April 2014 senilai Rp300.000. Maka tanggal 14 itu keterangannya toko Bayu. Lalu keterangannya adalah retur penjualan di debit sebesar Rp300.000, kasnya di kredit sebesar Rp300.000. Tanggal 16 April 2014 dilakukan pembayaran utang pada CV Suci sebesar Rp1.650.000. CV Suci adalah, kita tulis di situ, untuk utangnya sebesar Rp1.650.000 di debit, lalu di kreditnya adalah kasnya sebesar Rp1.650.000 di kredit karena kasnya berkurang. Maka kita langsung lanjut lagi. Tanggal 20 April 2014 telah dilakukan pembelian perlengkapan kantor dengan tunai pada toko Sejati senilai Rp250.000. Maka tanggal 20 April kita tulis di debitnya perlengkapan sebesar Rp250.000, kasnya berkurang di kredit karena untuk membeli perlengkapan tadi ya sebesar Rp250.000. Tanggal 20 April sekarang telah dilakukan pembelian perlengkapan kantor dengan tunai pada toko Sejati senilai Rp250.000. Maka kita tulis tadi sudah ya Rp250.000. Yang tanggal 30 April maksud saya dilakukan pembayaran gaji karyawan senilai Rp1.300.000. Maka beban gajinya ditaruh di debit sebesar
Rp300.000, kasnya berkurang di sisi kredit sebesar Rp1.300.000 karena untuk membayar gaji. Maka sudah selesai, di sisi debit totalnya 5 juta, sisi kredit adalah 5 juta. Begitu cara membuat jurnal pengeluaran kas. Oke, berarti teman-teman semuanya sudah paham semua ya. Jika belum paham silahkan ditanyakan melalui Google Classroom yang sudah saya sediakan. Untuk slide yang ke-10, di sini ada yang jebakan ya, jangan sampai jenengan terkecoh. Berarti kalau ini kan judulnya di sini ada yang tanggal 13 April 2014 di jurnal penerimaan kas tadi. Tanggal 13 April 2014 dilakukan pembelian barang dagangan dengan tunai. Dilakukan pembelian barang dagangan dari toko Puji kepada dilakukan pembelian barang dagangan dengan tunai dari toko Puji senilai Rp7.500.000. Maka teman-teman mahasiswa, kalau di situ judulnya dilakukan pembelian barang dagangan dari toko Puji dengan tunai senilai Rp7.500.000, maka di situ jenengan masukkan ke jurnal pengeluaran kas, jangan dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Begitu ya teman-teman mahasiswa, semoga teman-teman paham apa yang sudah saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.